Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Yuk, kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang 8 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Saudara-saudara, menjadi berbeda dengan apa yang mayoritas lakukan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena sebagai manusia kita cenderung inginnya itu menjadi sama dengan mayoritas dan tidak perlu terlihat aneh sendiri. Tapi ternyata hal ini tidak berlaku dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika semua orang itu menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, mereka memilih dengan sadar untuk tidak melakukannya. Mereka tahu bahwa patung itu bukanlah Allah dan tidak layak untuk mendapatkan penyembahan mereka. Itu hanyalah patung yang mati. Bahkan derajatnya jauh lebih rendah daripada derajat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mendengarkan perintah tersebut, mereka langsung sadar kalau mereka melakukannya, mereka menaatinya hanya karena takut nanti dihukum. Hanya karena takut nanti terlihat berbeda dengan kebanyakan orang yang menyembah patung tersebut. Mereka sadar bahwa mereka telah melanggar firman Tuhan. Hukum pertama yang Allah berikan kepada bangsa Israel berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dan hukum yang kedua, jangan menyembah berhala. Mereka tahu hal tersebut dan mereka bertiga berkomitmen untuk melakukannya. Ketika mereka melakukannya, mereka pun juga sudah tahu bahwa apa? Ada konsekuensi yang harus mereka hadapi dan mereka siap dengan konsekuensi tersebut. Saudara, ada banyak hal dalam hidup setiap dari kita yang kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga, maka hal tersebut bisa menjadi Allah yang kita sembah, menggantikan posisi Yesus Kristus yang telah menebus dan menjadi Raja dalam hidup setiap dari kita. Saudara-saudara, biarlah ketika kita menjalani hidup kita hari ini, biarlah kita senantiasa hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kesetiaan kita, hidup kita, seluruhnya kita persembahkan hanya kepada Kristus saja, karena Dia adalah Allah, Raja dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah kesadaran bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah penebus, Engkau yang memiliki hidup kami. Itu menjadi dasar bagi setiap dari kami untuk terus menjadikan Engkau satu-satunya yang kami sembah dan bukan hal-hal yang lainnya dalam hidup setiap dari kami. Biarlah hidup kami hari ini senantiasa menomorsatukan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Biarlah Engkau menjadi prioritas utama bagi setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.